Kejadian 3 ayatnya yang ke-9 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Maka Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya, di manakah engkau? Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan dari Tuhan Allah kepada Adam setelah melakukan pelanggaran di pemandangan Tuhan. Sebagaimana kita tahu bagaimana Allah telah menciptakan manusia seperti yang tersurat dalam Mazmur 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6, lebih rendah sedikit dari segala malaikat. Mazmur 8 5. Apa gerangan manusia, maka engkau hendak ingat akan dia, atau anak Adam maka engkau menilik akan dia, maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada segala malaikat. Engkau telah menjadikan dia kurang sedikit dari segala malaikat. Dan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Bagaimana Allah telah menciptakan manusia pertama merupakan makhluk ciptaan Allah yang termulia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan menurut petah dan teladan Allah, menurut gambar, menurut rupa Allah. Satu hal yang luar biasa. Dan Allah ciptakan manusia, dia taruh di Taman Eden atau Firdaus yang berbicara tentang kesenangan. Di mana sekali lagi manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa diliputi dengan kemuliaan dan dengan hormat. Betapa senangnya mereka ditempatkan di taman yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan sebagaimana kita ketahui dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-9, ada 3 macam buah yang diciptakan oleh Tuhan. Pertama adalah buah yang permai, dan buah ini sangat banyak, dan buah inilah yang disuruh oleh Tuhan kepada manusia yang pertama untuk menjadi makanan mereka. Dan juga di tengah-tengah taman itu selain buah-buah permai, ada buah pengetahuan baik dan jahat. Dan juga ada buah al-hayat. Coba kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-9. Maka di sana ditumbuhkan Tuhan Allah daripada tanah berbagai-bagai pohon yang permai. Pertama, berbagai-bagai pohon yang permai Kepada pemandangan mata dan baik akan dimakan. Dan lagi adalah pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu. Pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu. Dan pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat pun. Pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat. Dan sekali lagi buah-buah yang permai yang enak untuk dimakan menjadi makanan manusia waktu itu. Dan ayat yang ke-16, ayatnya yang ke-17, bagaimana Tuhan berfirman kepada manusia, semua buah, yaitu buah-buah permai yang ada di dalam taman boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kejadian 2, 16, 17. Yang ke-16, maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya, adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini, segala buah-buah permai, segala buah-buah pohon dalam taman ini, boleh engkau makan sesukamu. boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu, Tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, janganlah engkau makan. jangan engkau makan. Karena pada hari yang engkau makan daripada buahnya,
padanya engkau akan mati. Pada hari engkau makan, hari itu juga engkau akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata setelah Tuhan letakkan manusia pertama di taman kesenangan, taman Eden, taman Firdaus, sudah ada hukum yang berlaku. Karena hukum itu terdiri dari perintah apa yang harus kita lakukan dan larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Meskipun kelihatan sepele, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan sesukamu. Itu perintah. Tapi ternyata ada larangan. Buah yang di tengah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu makan, pada hari itu juga kamu akan mati. Tentunya kalau kita simak perkataan Tuhan ini penuh makna. Ternyata Adam dan Hawa tidak langsung mati pada hari itu. Tapi ini bukan pernyataan yang salah, bukan perkataan yang salah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Adam dan Hawa umurnya tidak mencapai 1000 tahun. Karena pada pemandangan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku. Perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku. Bahwa satu hari kepada Tuhan, Satu hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 1000 tahun sama dengan satu hari. Pada hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan benar. Karena sekali lagi umur Adam tidak mencapai 1000 tahun. Tidak mencapai satu hari pada pemandangan Tuhan. Sehingga tidak salah pada hari engkau makan, engkau mati. Akhirnya Tuhan harus keluarkan Adam dan Hawa dari taman kesenangan. Saudara, kenapa? Dan Tuhan pagari supaya jangan sampai mereka kembali ke taman itu dan memakan buah al-hayat. Karena sampai mereka makan itu berarti kekalah dosa mereka. Tuhan tidak mau manusia akan kekal di dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dalam ayat ini, maka Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya, di manakah engkau? Disinilah letak bagaimana Tuhan mau kembalikan manusia itu kepada kebenaran. Tuhan tidak mau sekali lagi manusia akan kekal di dalam dosa. Tapi Tuhan mau kembalikan kepada kebenaran. Sebab itu mereka disuruh pergi ke sebelah timur. Timur tempat terbitnya matahari. Matahari dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12 berbicara tentang Allah Bapa. Dan Allah itu adalah firman. Kalau kita baca Mazmur 84 ayat yang ke-12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan bagaikan matahari dan perisai. Jadi kita perhatikan di mana secara tidak langsung bagaimana Tuhan menginginkan manusia kembali kepada kebenaran. Karena sekali lagi Tuhan tidak inginkan manusia untuk kekal di dalam dosa. Sebab itu Tuhan memanggil. Inilah rencana Allah untuk mengembalikan manusia pada kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kita perhatikan
dan menjadi peringatan juga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Memang iblis dengan berbagai cara untuk menjatuhkan manusia. Dengan ketiga keinginan yang disodorkan oleh kuasa kegelapan, sebagaimana manusia pertama jatuh dari ketiga keinginan. Bagaimana buah pengetahuan baik dan jahat asik untuk dimakan. Kedua, mereka makan, itu keinginan tubuh, tadi keinginan mata. Lalu hidup dengan jemawa atau hidup dengan kesombongan karena ada janji, di mana apabila engkau makan, engkau tidak akan mati, justru engkau akan menjadi sama dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama, bagaimana kuasa kegelapan mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu ular. Dan dialah yang memperdaya manusia pertama. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 yang pertama, sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Jangan kamu makan. Tadi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16, 17, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dalam Kejadian 3 ini, barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Artinya, yang dilarang dia suruh atau perintahkan, yang diperintahkan dia larang. Inilah namanya memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga manusia pertama tadinya hidup di dalam kemuliaan Tuhan, tadinya mereka hidup di dalam kesenangan. Akhirnya kita perhatikan bagaimana mereka harus keluar dari Taman Eden. Tadinya mereka dalam keadaan telanjang. Sekali lagi, mereka tidak menyadari akan hal itu karena mereka diliputi dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Tapi pada waktu mereka telah memakan buah larangan, saudara, mereka menyadari ternyata mereka dalam keadaan telanjang, mengetahui akan hal baik dan jahat, lalu mereka bersembunyi. Itulah yang menyebabkan kata firman Tuhan, di manakah engkau? Mereka menyadari sekali lagi bahwa mereka ada di dalam ketelanjangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mulai saling menuduh. Kalau kita baca mulai ayat 11. Kejadian 3 ayat yang ke-11. Maka firman Allah, siapa gerangan yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Sudahkah engkau makan daripada pohon yang telah kular pesan, jangan engkau makan buahnya? Maka sahut Adam, adapun perempuan yang telah Tuhan karuniakan kepadaku itu. Mulai saling mempersalahkan. Perempuan yang engkau telah karuniakan kepadaku, yaitu memberikan daku buah pohon itu lalu kumakan. Ialah yang memberi buah pengetahuan baik dan jahat lalu aku makan. Maka firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah ini yang telah kau perbuat? Maka sahut perempuan itu, si ular itu menipu daku. Si ular yang menipu aku, lalu aku makan. Jadi kita perhatikan, saling melemparkan kesalahan. Dan ini sekali lagi menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Ternyata setiap pelanggaran itu ada sanksinya. Meskipun dalam pemandangan kita mungkin itu kecil. Kita perhatikan juga tentang istri Lut.
Tuhan Yesus pernah berkhotbah dengan kalimat yang singkat di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-32. Ingatlah akan bini Lut. Coba kita baca. Ingatlah akan bini Lut itu. Ingatlah akan bini Lut. Saudara, kalimat yang sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan bini Lut? Pada waktu Sodom dan Gomora akan dibinasakan, Tuhan sampaikan itu kepada Ibrahim sebagai tiang pada waktu itu. Karena hamba Tuhan sebagai tiang, anak-anak Tuhan sebagai tiang, hamba Tuhan dan sidang jemaat menentukan hancur tegaknya bumi ini. Kita perhatikan dulu dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-9, Petrus. Kita perhatikan hamba-hamba Tuhan digambarkan sebagai tiang atau soko guru. Ayat 9. Maka tatkala mereka itu sudah tampak anugerah yang telah dikaruniakan kepadaku itu, lalu Yakub dan Kefas dan Yahya, Petrus atau Kepas dan Yahya yang dibilangkan menjadi tiang, yang dibilangkan itu hamba-hamba Tuhan yang dibilangkan menjadi tiang, itu pun berjabat tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Sampai di situ. Jadi kita perhatikan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul gereja pertama disebut sebagai tiang. Demikian juga dengan sidang jemaat. Paulus katakan dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. 15. Tetapi jikalau aku terlambat, maka dapatlah engkau mengetahui bagaimana orang patut melakukan dirinya di dalam rumah Allah, yaitu sidang Allah yang hidup, Sidang Allah yang hidup, suatu tiang dan alas dari hal yang benar. satu tiang dan alas dari hal yang benar. Hamba Tuhan adalah tiang, sidang jemaat adalah tiang. Hancur tegaknya bumi ini, Mazmur 75 ayatnya yang keempat, tergantung pada tiang-tiangnya, tergantung kepada hamba Tuhan dan sidang jemaat Tuhan yang berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Mazmur 75 ayat 4. Keempat, bahwa hancurlah bumi serta dengan orang sekalian yang mendudukinya. Hancurlah bumi serta sekalian orang yang mendudukinya. Kalau tiada aku meneguhkan tiang-tiang. Kalau Tuhan tidak meneguhkan tiang-tiangnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tiang itu menentukan hamba Tuhan sidang jemaat yang berdiri pada kebenaran firman Tuhan menentukan hancur tegaknya bumi ini. Contoh Sodom dan Gomora. Tuhan sebelum membinasakan Sodom dan Gomora, Dia sampaikan kepada Ibrahim sebagai tiang. Dan Ibrahim ada rasa tanggung jawab karena di sana ada keponakannya yaitu Lut. Dia tidak mau Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Sehingga dia tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 18 mulai ayatnya yang ke-28, kalau ada 50, Tuhan bilang dengan 50 orang maka Sodom dan Gomora tidak akan dibinasakan. Ibrahim kasih kurang 5. Kalau ada 45 juga tidak akan dibinasakan. Dia kasih kurang 5 lagi. Kalau ada 40, dia lihat Tuhan berkemurahan, bukan kurang 5, kurang 10 lagi, dari 40 ke 30. Dari 30 kalau ada 20 orang. Dari 20 yang terakhir, tawaran yang terakhir, kalau ada 10 orang saja yang takut akan Tuhan seperti Lut, istri dan anak-anaknya, Sodom dan Gomora tidak dibinasakan oleh Tuhan. Jadi kita lihat di sini betapa berpengaruhnya orang-orang yang berdiri pada kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya.
hancur tegak bumi dan orang yang mendudukinya, kalau Tuhan tidak teguhkan tiang-tiangnya, yang tidak lain adalah hamba Tuhan, sidang jemaat Tuhan, yang berdiri pada firman Tuhan yang sesungguhnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tawaran dari Ibrahim tidak mencapai target, yaitu 10 orang. Karena orang yang takut di Sodom dan Gomora ternyata hanya Lut, istrinya, dan kedua anaknya, hanya 4 orang. Dan Tuhan tidak mau binasakan orang-orang yang benar ini bersama-sama dengan orang-orang yang jahat yang ada di Sodom dan Gomora pada waktu itu. Sehingga karena tidak mencapai target, apa boleh buat, Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya, tadinya Lut dan keluarganya berlambatan. Kalau kita baca dalam Kejadian 19 ayatnya yang ke-16, tapi Tuhan menyuruh malaikat untuk menarik mereka supaya mereka tidak dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora pada waktu itu. Kejadian 19 ayat 16. Tetapi berlambat-lambat juga ia. Berlambat-lambat juga ia. Lalu oleh kedua orang itu pun peganglah tangannya dan tangan bininya dan tangan kedua anaknya, sebab hendak dikasihani juga oleh Tuhan akan dia. Lalu diantaranya akan dia keluar, dibawanya akan dia keluar negeri itu. Sampai di situ. Jadi kita perhatikan, Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak binasakan bersama-sama dengan orang-orang jahat. Sehingga malaikat Tuhan menarik mereka untuk keluar, karena Sodom dan Gomora akan dibinasakan, akan segera dibinasakan pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Adam dan Hawa, di mana Tuhan memberikan hukum, yaitu perintah dan larangan, demikian juga syarat untuk mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Ada perintah dan ada larangan, yaitu ayat yang ke-17. 17. Hatta setelah sudah dihantarnya akan mereka itu keluar, lalu katanya, lari lepaskanlah nyawamu. Pertama merupakan perintah, lari lepaskanlah nyawamu. Janganlah kamu menoleh ke belakang. Kedua larangan, jangan kamu menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti di seluruh padang ini. 3 larangan, jangan berhenti di seluruh padang ini. Larilah kamu ke gunung. 4 sampai di situ. Jadi kita perhatikan, perintah diawali dengan perintah, dikatakan bahwa lari, lepaskanlah nyawamu. Kedua larangan, jangan kamu menoleh ke belakang. Ketiga larangan, jangan kamu berhenti di seluruh padang ini. Keempat perintah, larilah kamu ke gunung supaya kamu pun jangan binasa. Jadi kita perhatikan, ada perintah dan larangan yang disampaikan kepada Lut, istri dan anak-anaknya. Meskipun itu sederhana, tetapi sebagaimana kita tahu, istri Lut melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Menoleh ke belakang. Salah satu larangan, jangan menoleh ke belakang. Tapi itu dilakukan oleh istri Lut. Resikonya ayat yang ke-26. 26. Maka bini Lut itu menoleh ke belakang. Bini Lut menoleh ke belakang. Lalu jadilah ia sebatang tiang garam. Jadilah ia sebatang tiang garam. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus khotbahkan ayat yang kita sudah baca tadi, Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan bini Lut. Saudara, karena orang terlalu bodoh kalau terantuk pada batu yang besar. Justru orang biasa terantuk pada batu yang kecil.
hal-hal yang sepele yang membuat manusia itu jatuh, termasuk Hawa dan Adam, termasuk istri Lut. Karena dia menoleh ke belakang, maka jadilah dia sebatang tiang garam. Jadi kita perhatikan, pelanggaran yang sepele kelihatan tapi berakibatkan fatal. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus menunjukkan ketekunan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus setelah dia menyampaikan tanda-tanda yang akan terjadi mendahului kedatangannya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman ini, kesudahan alam ini, yang dia minta dalam Matius 24 adalah Matius 24:13. Siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Mungkin banyak hal yang membuat kita tidak tekun, dan alasan kita mungkin benar pada pemandangan kita. Seperti Yunus, kalau kita simak, alasan sebenarnya memang menurut pandangannya dia beralasan yang tepat. Tuhan bersesal akan jahat. Kenapa Tuhan menyuruh saya untuk bernubuat? 40 hari lagi Niniwe akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Jadi ini alasan. Coba kita baca Yunus 4. Yang kedua. Lalu ia pun meminta doa kepada Tuhan sembahnya. Ya Tuhan, bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku lagi dalam negeriku? Bukankah ini yang sudah kukatakan tatkala aku masih ada di negeriku? Maka sebab itu juga aku hendak mendahulunya dengan lari ke Tarsis. Sebab itu dia tidak langsung ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Karena aku ketahui bahwa Engkau Allah yang amat mengasihani. Engkau Allah yang amat mengasihani Dan amat sayang. Dan panjang sabarnya. Dan besar kemurahannya. Dan yang bersesal akan jahat. Jadi kita lihat 5 alasan inilah yang membuat Yunus tidak langsung ke Niniwe. Kenapa Tuhan yang bersesal akan jahat, lalu dia menyuruh Yunus untuk menyampaikan nubuatan Niniwe akan di bumi hanguskan, Niniwe akan dibongkar balik oleh Tuhan? Alasan Yunus kelihatan tepat, kelihatan benar pada pandangan manusia. Tapi dia tidak tahu dengan nubuatan itu membuat raja, rakyat, bahkan binatang diikut sertakan untuk berpuasa. Yang membuat Tuhan menggagalkan, Tuhan membatalkan apa yang telah dinubuatkan oleh Yunus. Jadi ada maksud Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jadi setiap firman Tuhan itu ada maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekecil apapun, kalau itu dilarang oleh Tuhan, jangan kita lakukan, berakibat fatal. Yunus coba-coba lari dari panggilan Tuhan, merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Dan ini diungkapkan oleh Ayub dalam Ayub 42. Ayatnya yang kedua. Semua maksud Tuhan tidak ada yang dapat digagalkan atau dibatalkan. Ayat yang kedua. Kuketahuilah bahwa Engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Engkau berkuasa atas semesta alam sekalian. Dan daripada segala maksudmu, daripada segala maksud Tuhan, satu pun tiada yang dapat dibatalkan. Satu pun tiada yang dapat dibatalkan. Setiap benih firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah ucapkan, apa yang Tuhan ungkapkan di dalam Alkitab ini, semua pasti akan terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan, Matius 24 ayatnya yang ke-35,
35. Maka langit dan bumi akan lenyap, Langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. perkataan Tuhan, firman Tuhan itu kekal. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Yahya dalam 1 Yahya 2 ayatnya yang ke-17. 17. Maka dunia ini lenyap, Dunia ini lenyap, demikian juga keinginan dunia. demikian juga keinginan duniawi. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita selidik firman Tuhan, memang semua manusia akan hidup kekal. Tapi kekal yang dimaksud di sini adalah kesenangan bersama-sama dengan Tuhan. Karena orang jahat pun akan hidup kekal. Cuma beda tempat. Sehingga kita diperhadapkan dengan pilihan. Tuhan menyebutkan dalam Matius 7 ayat 13-14 ada dua jalan. Jalan sempit tujuannya hidup, artinya kekal di dalam kesenangan. Jalan lebar tujuannya binasa, artinya kekal di dalam penderitaan. Saudara, masing-masing ada jalan, masing-masing ada tujuan. Mendengar perkataan itu, ada orang yang bertanya kepada Tuhan, kalau begitu sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Karena Tuhan bilang, masuklah kamu daripada pintu yang sempit. Karena tujuannya adalah hidup. Kalau kita baca dalam Lukas 13 ayat 23-24. Maka berkatalah seorang kepadanya, Berkatalah seorang kepada Tuhan Yesus, Ya Tuhan, ya Tuhan, sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? sedikitkah saja orang yang beroleh selamat? Maka katanya kepada mereka itu, usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Sampai usahakanlah dirimu masuk daripada pintu yang sempit. Memang sempit, sesak jalan yang menuju kepada hidup, yaitu kekal di dalam kesenangan. Sementara lebar jalan yang menuju kepada kebinasaan, kekal di dalam penderitaan. Sebab itu kita dipagari. Yang membuat sempit karena kita dipagari oleh firman Tuhan. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, harus jalan ke depan. Dan semua rambu-rambu itu ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang saya boleh katakan hanya terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Tuhan, terdiri dari perintah apa yang harus kita lakukan, dan larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi manusia cenderung kepada apa yang dilarang oleh Tuhan. Termasuk manusia pertama, terlalu banyak pilihan buah yang ada di taman, buah-buah permai. Tapi dia tergoda dengan bujuk rayu dari kuasa kegelapan yang mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita lihat bagaimana Paulus dengan susah payahnya, orang Malaysia bilang bertungkus limus, dia dengan berusaha membangun sidang jemaat sehingga sampai dipertunangkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Kita bukan hanya sekedar ditunangkan, kita akan dibawa menuju pada pernikahan, seperti yang disebut dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba, Ketika kawin anak domba sudah tiba, dan istrinya pun sudah bersedia, istri atau pengantennya sudah bersedia.
Kalau gereja pertama, sebagaimana suratan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Tapi ada kata peringatan selanjutnya dalam 2 Korintus 11 ayat 3, aku takut kalau jadi seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Coba kita baca ayat 2 dan ayat 3, 2 Korintus 11. Ayat yang kedua, karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Akan tetapi aku takut kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Kalau jadi seperti ular yang memperdayakan Hawa Dengan tipu dayanya, demikianlah juga rusaklah pikiranmu. Rusak pikiranmu. Dan renggang daripada tulus ikhlas. Renggang, tidak lagi tulus ikhlas. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Dan tidak ada kesucian yang menuju kepada Kristus. Peringatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tapi kita bersyukur Bapak, Ibu, saudara, Tuhan mengembalikan kita dalam persekutuan sebagaimana Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Ada persekutuan yang Tuhan bawa kita seperti yang disuratkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26. Karena sebagaimana Adam dan Hawa yang mendengarkan suara Tuhan, yang melihat kemuliaan Tuhan pada waktu mereka belum jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan ingin mengembalikan kita kepada Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan akan kembali supaya kita bersekutu dengan Dia. Dan Paulus suratkan, kita baca ayat itu, menggenapi Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, dijabarkan dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudara? Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Bahwa apabila kamu berhimpun seperti saat ini, biarlah masing-masing ada dengan mazmur. Ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran. Ada dengan pengajaran atau nubuatan. Ada dengan Kenyataan atau penglihatan. Ada dengan karunia lidah, bahasa roh. Ada dengan pengetahuan mengartikan makna lidah. Pengetahuan mengartikan, bukan menafsirkan makna lidah itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Itu meneguhkan iman. Jadi kita perhatikan bagaimana lewat Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, Dia bawa kita pada persekutuan dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak bisa lari kemana-mana. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 7. Karena apabila kita sudah memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa lari kemana-mana. Di mana-mana juga ada Tuhan. Yang ketujuh, kemana gerangan aku dapat lari daripada rohmu? Kemana gerangan akan aku dapat lari daripada rohmu? Dan kemana gerangan dapat aku lari dari hadiratmu? Kemana gerangan aku dapat lari dari hadiratmu, kata pemazmur. Jikalau kiranya aku naik ke langit, maka engkau adalah di sana. Tuhan dengan rohnya ada di sana. Jikalau kiranya aku berbuat hamparan dalam alam barzakh, tempat orang mati, bahwasanya di sana pun adalah engkau. Di sana ada Tuhan. Jikalau kiranya aku mengambil akan sayap fajar, jikalau aku duduk pada ujung laut sekalipun, di ujung laut sekalipun, di sana juga tanganmu akan menyertai aku. Di sana juga ada Tuhan, tangan Tuhan menyertai aku. Dan tanganmu kanan memegang aku. Tangan kanan memegang aku. Dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Dan kita juga diwajibkan untuk menyembah dengan roh dan kebenaran. Yahya 4 ayat 23 dan 24, karena Allah itu roh adanya.
Dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di mana-mana. Kita menyembah di sini, orang lain menyembah di tempat lain karena dia roh, dia ada juga di sana. Dan kita diwajibkan untuk menyembah dengan roh dan kebenaran. Yahya 4:23-24. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang benar itu. Segala penyembah yang benar itu Akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Maka orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Kita diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Untuk itu kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan boleh ungkapkan rahasia ini lewat kabar pengantin Kristus. Sekali lagi, di mana kita dibawa pada persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa mendengar langsung akan suara Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan kembalikan ini, di mana apabila kita berhimpun ada dengan mazmur, nyanyian dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan atau suara roh Tuhan, ada dengan kenyataan atau penglihatan kemuliaan Tuhan, ada dengan karunia lidah atau bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan semua itu meneguhkan iman sidang jemaat. Dan sekali lagi, ketekunan yang Tuhan minta. Ketekunan itu harga mati. Diwajibkan. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Karena tekunnya wajib bagimu. Tekun yang wajib bagimu. Supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah. Setelah sudah melakukan kehendak Allah. Kamu boleh memegang perjanjian itu. Kamu boleh memegang perjanjian itu. Jadi kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan boleh bawa lewat Roh Kudus kita kepada kebenaran, datang kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kita bersyukur sekali lagi. Karena berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat satu kali melakukan pelanggaran, karena dia juga adalah makhluk roh, tidak disayangkan oleh Tuhan. Berbeda dengan kita, masih ada pengampunan, masih ada kesempatan. Asalkan kita mau berhukum bersama-sama dengan Tuhan, minta pengampunan yang daripada Tuhan, ada kesempatan kita untuk bertobat. Tetapi kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Yang keempat, karena jikalau malaikat tatkala berbuat dosa, Malaikat jikalau berbuat dosa, tiada disayangkan Allah, Tuhan tidak sayangkan. melainkan dibuangkannya ke dalam neraka, Dibuangkan ke dalam neraka. dan ditahankannya di dalam gua gelap, sehingga dijatuhkannya hukum. Jadi kita lihat berbeda dengan manusia. Jadi kita perhatikan. Dan sekali lagi, seperti suara Tuhan yang datang kepada Adam. Adam, di manakah engkau? Allah ingin mengembalikan mereka kepada kebenaran. Dan demikian juga dengan kita pada waktu kita melakukan kesalahan. Suara Tuhan itu datang memanggil nama kita. Dan kita perlu pekah dengan suara Tuhan. Supaya kita kembali kepadanya. Kita berjalan menurut koridor yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tetap akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita sebagaimana umat Israel. Dalam nubuatan Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan itu juga berlaku kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Yesaya 41. Janganlah takut, Jangan takut, karena akulah sertamu. karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan ada di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Janganlah engkau bimbang, Jangan kita bimbang. karena akulah Allahmu. Akulah Allahmu. Tuhan Allah hanya berfirman, Tuhan Allah hanya berkata, maka terjadi dan terdirilah. Mazmur 33 ayat 9. Dia cuma berkata. Itulah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia cuma berfirman. Terjadi apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan. Aku menguatkan dikau,
Tuhan menguatkan Bapak Ibu saya dan saudara. Lagi aku menolong engkau. Tuhan menolong Bapak Ibu saya dan saudara. Lagi aku memapa engkau dengan tangan kanan kebenaran. Tuhan memapa kita dengan tangan kanan kebenaran. Tangan kanan ada apa? Amsal 3:16, pada tangan kanan Tuhan ada panjang umur. Artinya keselamatan menjadi milik dan bagian kita. Untuk itu biarlah firman Tuhan yang datang kepada kita, di mana Dia menyebut nama kita masing-masing. Mari kita penuhi akan tawaran Tuhan, karena Dia setia menunggu kita untuk datang kepadanya. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga. Tak